Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya dari yang soleh dan soleha. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. profesi. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh, apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang sangat menyayangi hambanya, sangat menyayangi kita semuanya, mentakdirkan Abu Sahla bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha di layar kaca yang penuh barokah ini, di layar kaca Ahsan TV, tentunya dalam acara Aku Anak Soleh. Mudah-mudahan Abu Sahla berdoa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bagi Abu Sahla dan teman-teman kru Ahsan TV ya dalam acara Aku Anak Soleh hari ini sehingga berjalan lancar ya sesuai dengan yang kita inginkan. Oh ya adik-adikku yang soleh dan soleha, apa kabarnya? Sekali lagi Abu Sahla berdoa mudah-mudahan adik-adikku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala kita juga harus meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengisinya dengan kegiatan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah. Karena kesehatan kita nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila digunakan dengan cara yang tidak baik adik-adikku yang soleh dan soleha. Tapi insya Allah Abu Sahla percaya adik-adikku yang soleh dan soleha semuanya akan menggunakan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku yang soleh dan soleha, seperti biasa Abu Sahla menemani di hari Sabtu sore jam 4 yang menemani istirahat adik-adikku yang soleh dan soleha. Hari ini adik-adikku yang soleh dan soleha ada yang spesial. Kenapa? Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-23 Ramadan. Artinya nanti malam adalah hari malam ke-24 Ramadan. Ya, sebentar lagi Ramadan akan mendahului kita, meninggalkan kita. Ramadan akan meninggalkan kita semua adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, beberapa hari yang tersisa, beberapa hari yang masih tersisa, yuk kita maksimalkan. Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan sekarang kita sudah memasuki malam-malam tersebut, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, tema yang Abu Sahla sampaikan di sore hari ini yaitu ya Allah, pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itulah tema yang insya Allah akan Abu Sahla sampaikan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha untuk mengisi hari-hari tersisa dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua mengisi 10 malam terakhir dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Kemudian di segmen kosakata bahasa Arab, insya Allah nanti akan ada
kosakata tentang mengenal pakaian, ya, mengenal macam-macam pakaian. Apa kosakatanya? Nanti insya Allah di segmen kosakata bahasa Arab. Dan di segmen aku tahu, insya Allah seperti biasa, Abu Sahla dibantu oleh Kak Firza dan Kak Arza akan memberikan keterampilan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha membuat miniatur rumah yang terbuat dari kardus bekas. Bagaimana cara membuatnya? Saksikan nanti di segmen aku tahu. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah, karena waktunya sudah sore, Abu Sahla akan memulainya yang melalui kisah tentang ya Allah, pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi setelah yang lewat sebentar berikut ini, jangan kemana-mana. Baiklah, adik-adikku yang soleh dan solehah, tentunya yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sahla akan memulai saja, yaitu nasihatnya tentang sebuah doa. Ya Allah, temukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Adik-adikku yang soleh dan solehah, insya Allah semua dari kita sudah sering mendengar apa itu malam Lailatul Qadar. Ya, apa itu malam Lailatul Qadar? Sehingga seorang muslim sungguh sangat menginginkan menemui malam tersebut. Dalam Al-Quran, satu surat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang malam Lailatul Qadar, yaitu dalam surat Al-Qadar. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, insya Allah adik-adikku semua sudah menghafal ayat ini, surat ini ya, surat Al-Qadar. Kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Adik-adikku yang soleh dan soleha. Apa artinya Abu Sahla? Artinya adik-adikku yang soleh dan soleha, kalau kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Perhatikan ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka lebih baik daripada kita melakukan amal ibadah selama 1000 bulan. Itu maksudnya adik-adikku yang soleh dan soleha. Lalu siapa yang tidak ingin berjumpa dengan malam tersebut? Insya Allah setiap kita pasti menginginkan menemui malam Lailatul Qadar. Terus apa saja sih kiat-kiatnya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya kiat-kiatnya sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz ya, oleh Abi dan Umi. Akan tetapi Abu Sahla mengingatkan, malam Lailatul Qadar akan diperoleh jika kita sungguh-sungguh mengharapkan dan berdoa kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh dari awal Ramadan sehingga sampai 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita harus lebih giat lagi melakukan ibadah.
Contohnya, di antara contoh yang harus kita lakukan ketika malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah memperbanyak sholat malam. Adik-adikku yang soleh dan solehah. Memperbanyak apa? Memperbanyak sholat malam. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Luar biasa sekali, bukan adikku yang soleh dan solehah? Kita memperbanyak sholat malam. Ya, setelah kita melakukan sholat fardu, sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian dilanjut nanti sholat fajar, sholat subuh, kita juga boleh menambahnya dengan sholat-sholat malam. Setelah sholat taraweh, ya sholat taraweh insya Allah berjamaah ya, di bulan ini insya Allah berjamaah bersama Abi dan Umi di rumah. Setelah selesai sholat taraweh, boleh nanti malam, adik-adikku yang soleh dan soleha, ketika dibangunkan sama Abi dan Umi, kembali melakukan sholat lagi, jumlahnya silahkan sebanyak-banyaknya adik-adikku yang soleh dan soleha. Insya Allah, andai kata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya lebih baik daripada kita sholat malam selama 1000 bulan. Luar biasa sekali. Ya, jadi amalan yang pertama yang bisa dilakukan adalah memperbanyak sholat malam. Kemudian apalagi Abu Sahla? Ada lagi amalan yang bisa dilakukan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan di saat itu Allah mencatatnya sebagai lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu memperbanyak tadarus Al-Quran. Memperbanyak apa? Adik-adikku yang soleh dan soleha? Memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kalau di hari-hari sebelum 10 malam terakhir, satu hari kita bisa 1 juz. Di malam 10 hari terakhir, usahakan kita bisa menambahnya. Bisa 2 juz satu hari. Atau bahkan lebih, adik-adik yang soleh dan soleha, itu akan lebih bagus lagi. Ya, karena itu dicontohkan oleh orang soleh terdahulu. Ada yang mereka menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Ada yang setiap sehari, ada yang setiap 7 hari mereka menghatamkan, membaca Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Agar kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi amalan yang lain, adikku yang soleh dan soleha. Kalau yang tadi memperbanyak ibadah solat, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, yang ketiga adalah memperbanyak doa malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Insya Allah adik-adikku yang soleh dan solehah sudah diajarkan sama Abi dan Uminya, sudah diajarkan sama bapak dan ibu gurunya di sekolah masing-masing insya Allah. Akan tetapi Abu Sahla mencoba mengingatkan kembali doa ya malam Lailatul Qadar. Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya. Abu Sahla ulangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca doa itu sebanyak-banyaknya adik-adikku yang soleh dan soleha ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah yang kita lakukan di malam itu dan mencatatnya lebih baik daripada kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Dan juga bisa diteruskan dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir agar malam itu benar-benar kita dalam keadaan beribadah kepada Allah sehingga kita semua menemui malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan malam Lailatul Qadar menjumpai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi yang terakhir adalah jangan lupa sholat
isya dan sholat subuh lebih khusus berjamaah. Ya, berjamaah. Ya, sholat yang lain juga harus berjamaah. Akan tetapi sholat isya dan sholat subuh ada kekhususan, ada diku yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, apabila kita sholat isya secara berjamaah dicatat melakukan sholat separuh malam. Apabila kita melakukan sholat isya, kemudian dilanjutkan sholat fajar nanti, sholat subuh secara berjamaah, dicatat sholat semalam suntuk. Allahu Akbar. Begitu nikmatnya menjadi hak umat Nabi Muhammad SAW dengan ibadah yang sedikit, akan tetapi pahalanya begitu teramat banyak sekali. Ya, nikmat kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai sunnah-sunnahnya, ya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan jangan lupa harus dengan ilmu. Artinya harus dengan belajar. Ada diku yang soleh dan soleha. Begitu juga jika kita ingin menjumpai malam Lailatul Qadar, harus dengan ilmu, yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah melalui hadis-hadisnya yang sahih. Ya, jangan sembarangan adik-adikku yang soleh dan soleha. Kita tidak boleh mengamalkan ibadah ya sembarangan tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu dasar hukumnya. Hati-hati, hati-hati, harus beribadah dengan ilmu, terutama apabila kita ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun ini kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah dan memaksimalkan malam Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadiriku yang soleh dan solehah, ya, beberapa ibadah yang kita lakukan, ya, apabila datang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan beberapa nasihat tadi bisa adik-adikku semua lakukan dan amalkan, dan tentunya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini nasihat Abu Sahla dan doa kita semua agar Allah menjadikan kita menjadi seorang hamba yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jangan lupa setelah segmen ini insya Allah Abu Sahla mengundang adik-adikku yang soleh dan soleha untuk berinteraktif, ya, di segmen Ibroh. Nanti ya silakan adik-adikku bisa memberikan pelajaran ataupun bisa membaca Al-Quran. Baik, sampai di sini segmen Ibroh. Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan solehah yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Abu Sahla kembali di segmen yang kedua, yaitu segmen Ibroh atau segmen memberikan ulasan pelajaran tentang apa yang Abu Sahla sampaikan di segmen pertama, ya. Jadi Abu Sahla silahkan memanggil adik-adikku yang soleh dan solehah yang ingin berinteraktif, memberikan terutama memberikan pelajaran tentang kisah ya Allah pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Apa trik-triknya, ibadah apa saja yang dilakukan? Ya, yang Abu Sahla sampaikan tadi silahkan disampaikan kembali agar teman-teman yang belum tadi menyimak bisa menyimak, ya, bisa menyimak kembali. Baik, sambil menunggu adik-adikku yang soleh dan soleha yang mungkin ingin berinteraktif, Abu Sahla mencoba ulang, menceritakan ulang tentang ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, kita maksimalkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki 10 hari malam 10 terakhir, ya, bulan Ramadan. Kita sudah memasuki malam ke-24 nanti malam. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya
memperbanyak sholat malam. Apa? Memperbanyak sholat malam. Tentunya selain sholat fardu, yaitu selain sholat isya, selain sholat maghrib, berarti sholat malam, sholat tarawih. Dan bisa dilanjutkan dengan nanti malam, bangun bersama Abi dan Umi, ya. Bangun lagi melakukan sholat malam dengan jumlah tertentu, ya. Tidak ada batasannya, silahkan perbanyak sholat malam. Mudah-mudahan malam itu datang. Malam itu merupakan malam Lailatul Qadar sehingga Allah mencatatnya kita sholat lebih baik daripada 1000 bulan. Itu amalan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Memperbanyak apa adikku yang soleh dan solehah? Memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, tentunya ya dengan bacaan yang baik. Jangan terburu-buru, bacaan yang tartil. Ya, jadi bukan banyaknya bacaannya, tapi benarnya bacaan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak membaca Al-Qur'an di malam 10 terakhir bulan Ramadan, ya terutama di malam-malam yang ganjil, ya. Ya insya Allah kita bisa usahakan paling tidak semalam bisa mengkhatamkan 1 atau 2 juz Al-Qur'an. Insya Allah bisa. Baik. Kemudian amalan yang lain tentunya berdoa kepada Allah, ya, dengan doa yang sudah diajarkan, ya, doa malam Lailatul Qadar. Doanya tadi Abu Salah sudah sampaikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini doanya adik-adikku yang soleh dan soleha yang perbanyak kita baca di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam-malam Lailatul Qadar yang insya Allah akan turun di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam ganjil kita lebih serius lagi menghidupkan malam tersebut agar Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjumpai malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan yang lain, berzikir kepada Allah, ya, mengingat Allah dengan nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna, ya, dan zikir-zikir yang tadi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita perbanyak di malam itu. Setelah sholat, kemudian dilanjutkan dengan baca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan doa dan zikir. Nah, itulah amalan yang insya Allah mudah-mudahan Allah mentakdirkan sehingga ketika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kita telah melakukan ibadah yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita semua, ya, kita semua mengharapkan dapat menemui malam Lailatul Qadar. Ya, Abu Sahal juga berdoa mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan soleha ya bisa memaksimalkan 10 hari bulan Ramadan, ya. Kita ajak kakak, kita ajak adik, ya. Kemudian juga tentunya Abi dan Umi tentunya sudah memberitahu bahwa malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malam yang istimewa. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, ya mungkin itu pelajaran yang bisa Abu Sahla sampaikan untuk mengulang kembali tentang sebuah doa, ya Allah, sampaikanlah aku atau pertemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menemui malam Lailatul Qadar. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, setelah ini insya Allah Abu Sahla akan kembali dengan segmen kosakata bahasa Arab, yaitu mengenal macam-macam pakaian. Ya, jangan kemana-mana, Abu Sahla akan kembali dengan segmen kosakata bahasa Arab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Baiklah adik-adikku yang soleh dan solehah, ya yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di segmen kosakata bahasa Arab. Ya, kosakata bahasa Arab di sore hari ini insya Allah ya kita akan mengenal tentang jenis-jenis
pakaian ya. Kita akan mengenal tentang jenis-jenis pakaian. Apa saja kosakatanya? Yuk kita lihat bersama-sama di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Al-mufrodat. Kosakata bahasa Arab. Mengenal jenis-jenis pakaian atau anwa'ul malabisi. Kosakata yang pertama kita lihat itu gambar apa adikku yang soleh dan solehah? Itu adalah gambar celana, ya, celana. Insyaallah. Apa sih bahasa Arabnya celana? Ya, bisa kita lihat celana bahasa Arabnya adalah sirwalun. Celana bahasa Arabnya adalah sirwalun. Celana bahasa Arabnya adalah sirwalun. Kosakata yang kedua, kira-kira gambar apa ini? Ini adalah gambar kaos kaki, ya, kaos kaki. Apa sih bahasa Arabnya kaos kaki? Kita lihat, kaos kaki bahasa Arabnya adalah jawrabun. Kaos kaki bahasa Arabnya adalah jawrabun. Sekali lagi, kaos kaki bahasa Arabnya adalah jawrabun. Kemudian kosakata yang selanjutnya yang ketiga adalah gambar pakaian, ya. Ini insya Allah pakaian. Apa sih bahasa Arabnya pakaian? Atau afwan, kemeja, ya. Kemeja, ya. Apa sih bahasa Arabnya kemeja? Kemeja bahasa Arabnya adalah qamisun. Kemeja bahasa Arabnya adalah qamisun. Kemeja bahasa Arabnya adalah qamisun. Kemudian yang selanjutnya adalah peci, ya, peci. Apa sih bahasa Arabnya peci? Peci bahasa Arabnya adalah qalansuwatun. Peci bahasa Arabnya adalah qalansuwatun. Sekali lagi, peci bahasa Arabnya adalah qalansuwatun. Dan yang berikutnya adalah sendal, adik-adikku yang soleh dan solehah. Apa sih bahasa Arabnya sandal? Sandal bahasa Arabnya adalah na'lun. Sandal bahasa Arabnya adalah na'lun. Sekali lagi, sandal bahasa Arabnya adalah na'lun. Dan yang berikutnya adalah sarung, ya. Ini insya Allah sebentar lagi kita akan pakai sarung baru, ya, insya Allah beberapa adik-adik yang soleh dan soleha. Lalu apa sih bahasa Arabnya sarung? Sarung bahasa Arabnya adalah izarun. Sarung bahasa Arabnya adalah izarun. Sarung bahasa Arabnya adalah izarun. Dan yang berikutnya adalah
Sepatu. Ya, insya Allah kita semua memiliki sepatu di rumah. Kemudian apa sih bahasa Arabnya sepatu? Sepatu bahasa Arabnya adalah hidzaun. Sepatu bahasa Arabnya adalah hidzaun. Abu Salah ulangi lagi. Sepatu bahasa Arabnya adalah hidzaun. Al-Mufrodat. Kosakata bahasa Arab. Demikian tadi adik-adikku yang soleh dan solehah, ya, beberapa jenis pakaian yang insya Allah sering kita gunakan, ya. Jadi yang sering kita gunakan tadi, mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan solehah sudah mencatatnya, sudah menghafalnya, atau sudah memurojaahnya kembali, ya. Mudah-mudahan sore hari ini bertambah lagi mufrodatnya. Baik, Abu Salah, coba angkat telepon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Imam di Pekanbaru. Mas Imam di Pekanbaru. Allah Akbar. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Masih tetap berpuasa kan? Masih? Masih. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa, Mas Imam. Baik. Mas Imam, sore hari ini mau baca hadis kembali atau yang lainnya? Baca hadis. Baca hadis. Hadis tentang? Niat. Hadis tentang niat. Masya Allah, ini hadis yang sangat mulia sekali. Yuk kita dengarkan dari Mas Imam. Silakan Mas Imam. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi qala sami'tu Rasulullah yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu lid-dunya tusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai seperti apa yang ia niatkan. Riwayat dua Imam hadis, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, luar biasa. Ini arba'in nomor berapa, Mas Imam? Pertama, Masya Allah, mumtaz, luar biasa ya. Dari kemarin Mas Imam baca hadis arba'in, ya Abu Salah doakan mudah-mudahan segera menyelesaikan hafalan hadis arba'in An-Nawawi. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Mas Imam, kalau tadi sudah membaca hadis, sekarang mau salam-salam apa tidak? Mau, silakan. Salamnya buat siapa saja? Yang pertama? Untuk ayah bunda. Buat ayah dan bunda tentunya. Baik, siapa lagi? Adek. Buat adik. Siapa lagi? Itu aja. Uti saja. Sudah cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Syukron, Kak. Afwan. Ya, terputus. Mas Imam di Pekanbaru ya sudah membacakan hadis niat, luar biasa. Ya, hadis yang sangat mulia sekali adikku yang soleh dan soleha ya, berkaitan dengan niat. Baik, kita angkat kembali yang masuk. Sebenarnya terputus. Baik, silakan yang ingin berinteraktif dengan Abu Sahla ya, bisa berinteraktif. Sudah ada masuk kembali. Baik, Abu Sahla angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Halo. Silakan. Halo. Terputus kah?
Ya, terputus kembali sepertinya ya. Silahkan dicoba kembali ya di nomor 0813 1829 4352. Baik, silakan. Halo. 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 Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini? Halo. Halo. Iya, silahkan. Mendengarkan lewat telepon saja ya. Volume Ya. televisinya dikecilkan saja ya, biar suaranya Ya. lebih jelas. Baik. Dengan siapa dan di mana ini? Nama aku Atala. Atala. Di Cikarang. Mas Atala di Cikarang. Betul? Di BCL. Di BCL. Ya, namanya Mas A. Mas Atala. Mas Atala. Betul? Betul. Iya, baik. Alhamdulillah Mas Atala di BCL Cikarang. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya, Mas? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Atala mau baca Al-Quran atau mau membacakan kosakata bahasa Arab atau yang lainnya? Hadis. Oh, mau membaca hadis. Subhanallah. Hadis tentang apa, Mas? Hadis keutamaan belajar agama. Hadis keutamaan belajar agama. Abu Salah penasaran nih bagaimana hadisnya. Yuk kita dengarkan teman-teman. Silakan Mas Atala hadisnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka Allah akan memberi kepahaman agama. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Abu Salah senang banget Mas Atala membacakan hadis tentang keutamaan ilmu agama. Mudah-mudahan Mas Atala kelak menjadi orang yang berilmu agama sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mas Atala mau salam-salam? Salam. Silahkan buat Amin. siapa saja salamnya. Ayah. Buat ayah, Bunda. buat bunda, Buat adik. buat adik. Siapa lagi? Bu guru. Dengan bu guru. Bu gurunya yang di mana sekolahnya? Di TK An-Nasiha. TK An-Nasiha, Masya Allah. Dengan Ustadz Tubangi ya, hafizahullah ta'ala, insya Allah. Baik. Sama teman-teman. Teman-teman di sana tentunya ya. Baik, mudah-mudahan teman-temannya mendengarkan. Sudah? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih banyak buat Mas Atala. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atala di CBL Cikarang ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga Mas Atala dan keluarga di CBL Cikarang. Baik, ada telepon yang sudah masuk lagi. Abu Salah angkat. Halo. Halo. Iya, halo. Mana salamnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Hafsah Syakila di Telaga Pesona. Dengan Mbak Hafsah. Bener ya? Ya. Mbak Hafsah di Telaga Pesona. Masya Allah. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Abu Salah berdoa buat Mbak Hafsah dan keluarga di rumah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak Hafsah mau baca Al-Quran atau membaca hadis atau yang lain? Al-Quran. Membaca Al-Quran. Surat apa? Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Silahkan, jangan lupa ta'awud terlebih dahulu. Abu Salah mendengarkan. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, bacaannya bagus, tartil dan bagus tajwidnya, Masya Allah. Abu Sahla boleh dong bertanya, Mbak Hafsah sekolahnya kelas berapa? Kelas 4 Kelas 4, di mana sekolahnya? di Al-Arabi. SDIT Al-Arabi, mudah-mudahan terus bertambah hafalannya, insya Allah. Baik Mbak Hafsah, mau lanjutkan dengan salam-salam? Mau. Silahkan, buat siapa saja salamnya? Buat Bu Guru, Bu Guru yang di Al-Arabi tentunya. Siapa lagi? teman-teman, Teman-teman. keluarga yang ada di Subang. Buat keluarga yang ada di Subang, mudah-mudahan menyimak. Terus siapa lagi? Udah. Sudah itu. Baik. Iya. Baik, terima kasih Mbak Hafsah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hafsah di Telaga Pesona ya, sekaligus menutup di segmen kosakata bahasa Arab. Jangan khawatir adik-adikku yang soleh dan soleha, masih ada satu segmen lagi yang adik-adikku yang soleh dan soleha masih bisa berinteraktif kembali nanti ya. Kita tunggu, insya Allah setelah ini Abu Sahla akan kembali dengan segmen Aku Tahu. Jangan kemana-mana, Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan solehah, tentunya yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ya di segmen Aku Tahu ya. Segmen Aku Tahu kali ini ya, Abu Sahla sebagaimana tadi sudah diinfokan di awal ya, akan memberikan pengetahuan atau keterampilan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha pecinta Aku Anak Soleh ya, tentang membuat miniatur rumah yang terbuat dari kardus bekas ya. Bagaimana caranya dan cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Yuk kita lihat di layar kaca Ahsan TV bersama Kak Firza. Silakan Kak Firza. Ini dia adik-adikku yang soleh dan soleha ya, bentuk jadi dari rumahnya, dari miniatur rumahnya ya, yang terbuat dari kardus bekas. Bagus bukan? Ya, rumah yang cantik, asri ya, dan tentunya insya Allah rumah yang bagus. Bagaimana sih cara membuatnya? Ya kita lihat. Ini dia tahapan-tahapannya. Bahan-bahannya ingat? Ya, persiapkan cutter. Hati-hati ketika menggunakan cutter. Ya, Abu Sahla tidak bosan-bosan mengingatkan, ketika membuat keterampilan, adik-adikku harus waspada dan berhati-hati dengan peralatan yang tajam, dengan peralatan yang mengandung aliran listrik, harus berhati-hati. Dengan peralatan yang panas, ya, harus berhati-hati. Pastikan minta bantuan. Kemudian, apalagi potongan-potongan stik es krim ya. Ini potongan dari stik es krim untuk membuat bingkai jendela atau bingkai dari pintunya ya, insya Allah. Ya, ditempelkan plastik sebagai kacanya.
Kemudian direkatkan menggunakan lem, ya, lem cair. Insya Allah lem ini juga bisa didapatkan nanti di toko-toko buku, ya. Untuk merekatkan plastik ditempelkan kepada stik es krim yang sudah dibentuk menjadi bingkai kaca atau jendela ataupun bingkai nanti bingkai buat pintu rumahnya. Ya, kita buat sesuai dengan yang kita inginkan jumlahnya. Ini dia adikku yang saleh dan salehah. Alhamdulillah ya. Kemudian mulai dipasangkan bagian dindingnya di 4 sisi. Kemudian juga ditambahkan terasnya. Lihat bentuk jadinya dari yang soleh dan soleha. Cepat sekali bukan? Dan insya Allah mudah untuk diikuti, ya, mudah untuk dipraktekkan di rumah masing-masing. Ini dia ya, rumah tingkat miniatur yang terbuat dari kardus bekas. Subhanallah. Ya. Demikian tadi adikku yang soleh dan soleha, ya, miniatur rumah yang cantik, ya, yang terbuat dari bahan kardus bekas, ya, bekas mainan, bekas alat elektronik yang kita miliki di rumah, ya, kita gunakan sebagai bahan membuat keterampilan. Baik adikku yang soleh dan soleha, jika ada yang ingin berinteraktif kembali dengan Abu Sahla masih membuka interaktif untuk adikku yang soleh dan soleha. Abu Sahla angkat, telepon sudah ada yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Humaid di Cilegon. Dengan Humair. Humair betul ya? Humaid. Ya. Mas berarti Mas Humaid di Cilegon ya? Ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Humaid mau membaca Al-Quran atau baca yang lain? Mau baca Quran. Baca Al-Quran. Surat apa Mas? Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Baik, Abu Salah penasaran nih Mas Humaid mau membaca surat Al-Alaq. Silahkan, jangan lupa tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-run'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara.
Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin katibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, Masya Allah, luar biasa, bacaannya lancar dan bagus. Mas Humaid di Cilegon, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik Mas Humaid. Mas Humaid, Abu saja sebelum Mas Humaid salam-salam bertanya dong, Mas Humaid sekolahnya kelas berapa sih? Kelas 2. Kelas 2 ya, di Cilegon berarti ya sekolahnya ya? Ya, Baik, silahkan kalau Mas Humaid mau salam-salam, salam-salamnya buat siapa saja? teman-teman di Al-Hanif, Teman-teman di Al-Hanif. Kemudian Ustadz-ustadzah di Al-Hanif, Ustadz dan ustadzahnya tentunya di Al-Hanif juga. Siapa lagi? Udah. Sudah itu Udah. saja? cukup. Baik, terima kasih Mas Humaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Humaid di Cilegon yang membaca surat Al-Alaq ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak. Baik, ada di belakang Mas Humaid? Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, insya Allah sebelum adik-adikku yang soleh dan soleha interaktif, Abu Salah izin rehat sejenak karena setelah ini insya Allah akan kembali Abu Salah buka kembali di segmen yang terakhir, yaitu segmen penutup. Jangan kemana-mana, Abu Salah akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah adik-adikku yang soleh dan solehah, tidak terasa ya, sekitar 60 menit lebih Abu Sahla menemani adik-adikku yang soleh dan solehah di acara Aku Anak Soleh ya. Akan tetapi sebelum Abu Sahla undur diri, Abu Sahla mencoba memberikan kesempatan bagi adik-adikku yang soleh dan solehah yang ingin berinteraktif dengan Abu Sahla. Baik, Abu Sahla angkat ya. Halo, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Abdullah. Dengan Mas Abdullah di Semarang. Betul ya? Semarang. Iya, Mas Abdullah di Semarang. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dan mendengarkan suara Mas Abdullah dari Semarang. Apa kabarnya sore hari ini, Mas Abdullah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, masih semangat berarti ya, masih insya Allah masih puasa, suaranya masih lantang. Baik, Mas Abdullah mau baca Al-Quran lagi? Hadis. Mau baca hadis? Baca hadis. Hadis, baik. Hadis tentang apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ah, ini hadis yang sangat bagus sekali nih. Coba kita dengarkan yuk bareng-bareng teman-teman. Silahkan Mas Abdullah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Iya, Masya Allah. Sahihul Jami'. Nah, Masya Allah luar biasa sekali. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Semuanya wajib menuntut ilmu. Masya Allah luar biasa. Hadis yang sangat mulia. Syukran Mas Abdullah di Semarang. Baik, Mas Abdullah mau dilanjutkan salam-salam? Iya. Silahkan, salamnya buat siapa saja? Abah. Buat Abah. Mama. Buat Amah. Adik. Buat adik. Siapa lagi? Buat Tuti. Buat Ne'eh. Mama Kong. Mbak Akung. Mbak Uti. Buat teman-temanku. Sama buat teman-temanku. Teman-teman, Sekolah. ya baik. Mudah-mudahan teman-temannya mendengarkan. Nika. Tika. Baik, Mas. Baik. Sudah? Sudah. Sudah. Terima kasih, Mas Abdullah. Kita Abu Sahla. Sama. Oh iya, terima kasih. Kapan-kapan nanti Kapan-kapan nanti aku main. aku main ke sana. Boleh, insya Allah Abu Salah tunggu ya. Nanti janjian dulu tapi ya. Iya. Baik, insya Allah. Abu Salah senang banget nih bertemu dengan Mas Abdullah nanti.
Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Abdullah di Semarang. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan keluarga di Semarang. Ya, kesempatan terakhir satu lagi. Baik, adakah di belakang Mas Abdullah? Tip. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini? Syaimah di Cilegon. Dengan Mbak Saimah di Cilegon, betul? Betul. Alhamdulillah. Apa kabarnya sore hari ini Mbak Saimah? Baik. Baik, Abu Sahla juga berdoa. Mudah-mudahan Mbak Saimah dan keluarga di Cilegon senantiasa mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Mbak Saimah mau baca Al-Quran atau baca hadis? Hadis. Membaca hadis. Hadis tentang apa, Mbak? Hadis keutamaan puasa di bulan Ramadan. Hadis keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Sesuai dengan bulan Ramadan yang kita sekarang jalani. Baik, Abu Salah penasaran. Yuk, dengarkan teman-teman. Silakan, Mbak Saimah. Man soma Ramadana imana wah isabat kufirolahu ma taqaddama min dambi. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan sekarang kita sedang melakukannya. Mudah-mudahan Allah menerimanya dan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Baik, Mbak Saimah terima kasih atas hadisnya. Silahkan kalau Mbak Saimah mau salam-salam. Buat siapa saja salamnya? Buat ustazah. Buat ustazahnya yang Buat ustazah di RA Al-Hanif. Di RA Al-Hanif. Mudah-mudahan ustazahnya mendengarkan salam dari Mbak Saimah. Siapa lagi? Teman-teman B4. Teman-teman di kelas B4. Masih ada lagi? Udah. Sudah, baik. Syukran jazakillah khairan Mbak Saimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Abu Sahla masih pengen berlama-lama dengan adikku yang soleh dan solehah, tapi karena waktu yang membatasi, maka Abu Sahla cukupkan sampai di sini acara Aku Anak Soleh di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Abu Sahla mengucapkan syukron, jazakumullahu khairan untuk adik-adikku yang soleh dan solehah yang sudah berinteraktif dengan Abu Sahla dan yang sudah menyimak menemani Abu Sahla di acara Anak Soleh di sore hari. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya nanti ya, ketika di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, jika ada kata-kata Abu Sahla yang salah, Abu Sahla mohon dibuka pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya ya, karena kesalahan dari Abu Sahla dan syaitan, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha sempurna, Rabb yang terbebas dari segala macam jenis kesalahan ya. Jangan lupa saksikan terus Aku Anak Soleh setiap hari Sabtu di Ahsan TV. Baik, Abu Sahla tutup Aku Anak Soleh, acara Aku Anak Soleh di sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
متكئين عليها متقابلين